21. Si Qingzu sangat berarti baginya. 2 hari kemudian di Gunung Yong. Pemilik ketiga, menurutmu apakah yang dikatakan petugas itu benar atau tidak? Seseorang bertanya kepada seorang pria tangguh di sampingnya dengan ragu-ragu. Pemilik ketiga sedikit mengernyit namun tidak berkata apa-apa. Yang lain berkata, pemilik ketiga, menurutku petugas itu terlihat agak tulus, berbeda dengan Menteri Wang. Ya, satu orang lagi menjawab. Pemilik ketiga, apakah Istana Kekaisaran benar-benar memanggil kita untuk menyerah? Dia berkata bahwa selama kita meninggalkan kegelapan demi cahaya, kesalahan yang kita buat sebelumnya dapat dimaafkan. Benarkah? Pemilik ketiga, ini tampak tidak nyata. Para menteri itu selalu mengatakan hal-hal yang baik, tetapi apa yang mereka lakukan sama sekali berbeda. Benar juga ya, kalau dulu aku tidak terlalu percaya kepada menteri-menteri itu, mungkin keluargaku tidak akan hancur. Aku juga tidak akan, tapi, kita tidak bisa menjadi bandit selamanya. Itu saja, bukan wewenang kami untuk mengambil keputusan. Pemilik ketiga akhirnya membuka mulut untuk mengakhiri diskusi. Ketika kerumunan sudah bubar, pemilik ketiga berjalan ke satu sisi. Tanpa diketahui, 3 orang dari kerumunan itu berjalan menuju ke seberang. Tak perlu dikatakan, ketiga orang itu adalah si Qingzu, Long Xiaoyuan dan Liu An yang mampu menyamar. Setelah lama tinggal di Rivers and Lakes, Jiuan diselamatkan oleh si Qingshan saat ia hampir dibunuh oleh musuhnya. Sejak saat itu, ia mengikuti dan bekerja untuk si Qingshan. Liu An, kamu tinggallah di sini untuk mengenali lingkungan sekitar, mengumpulkan informasi, dan mencari tahu orang macam apa para bandit ini, kata Long Xiaoyuan. Ya, kata Liu An. Setelah berjalan 2 putaran, dia pergi. Setelah saling melirik, Long Xiaoyuan dan si Qingzu secara tidak sengaja mengikuti pemilik ketiga. Daripada memilih 3 bandit secara asal-asalan, mereka memilih bandit yang sosoknya mirip dengan mereka. Selain itu, ketika mereka berhadapan dengan 3 bandit itu, mereka menginterogasi para bandit itu dan mengetahui nama-nama mereka, penempatan mereka, dan kondisi dasar di sana. Kalau tidak, mereka akan terbongkar bahkan jika penyamaran mereka adalah yang terbaik. Ketika mereka sampai di sebuah ruangan dan tidak melihat seorang pun yang berjaga di sana, si Qingzu berdiri di samping pintu, karena kekuatan internalnya bagus, jadi dia tidak perlu menempelkan telinganya di pintu untuk menguping. Long Xiaoyuan bertindak sebagai pengintai. Saudara pertama, pemilik ketiga berbicara, orang-orang kita merasa tidak aman. Apa yang harus kita lakukan? Pemilik pertama tidak berbicara, tapi pemilik kedua berkata dengan suara serak. Pertama-tama, saudaraku, saya pikir para petugas ingin mempermainkan kita. Pemilik ketiga mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu, tapi, Istana Kekaisaran telah mengirim banyak orang ke sini kali ini. Jika seorang jenderal sungguhan juga ada di sini, kita tidak akan menang bahkan jika kita dapat memanfaatkan pemandangannya. Mendengar ini, pemilik kedua berkata dengan marah, apa maksudmu? Apakah kamu memperkuat moral mereka dan menurunkan moral kita? Melihat keduanya berkelahi satu sama lain, pemilik pertama berkata, sudah cukup. Berhenti berdebat. Pemilik kedua berkata dengan alisnya berkerut, kakak pertama, kau sudah mendengar bahwa dia ingin menyerah. Bukankah kita sudah berjanji sebelumnya? Kita tidak akan pernah menyerah. Jika kita harus mati, maka kita akan mati bersama. Mendengar hal ini, pemilik pertama tidak dapat menahan diri untuk berkata, saat itu kami hanya beranggotakan sekitar 100 orang dan tidak memiliki keluarga, jadi tidak masalah jika kami meninggal bersama. Namun, kami memiliki lebih dari 4.000 orang, ratusan di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Apakah Anda ingin mereka meninggal bersama kami? Pemilik kedua membuka mulutnya namun bergumam pada akhirnya, tapi. Pemilik pertama berkata dengan lelah sambil melambaikan tangannya. Itu saja, biarkan masalah ini. Aku harus memikirkannya, jadi kalian berdua keluar dari sini. Tetapi, tidak apa-apa, saudara kedua. Pemilik ketiga memegang tangan pemilik kedua. Ayo kita keluar, tinggalkan saudara pertama sendirian. Ketika keduanya keluar dari ruangan, pemilik kedua menyingkirkan tangan pemilik ketiga. Aku akan pergi sendiri. Pemilik ketiga mendesah dan pergi.
Beberapa saat kemudian, Long Xiaoyuan dan Si Qingzu tanpa sengaja melewati ruangan itu lagi dan berjalan pergi setelah saling memandang. Pada malam hari, Si Qingzu dan Long Xiaoyuan tidur di selimut yang sama. Ada banyak rumah di Gunung Yong. Beberapa keluarga tinggal bersama di bawah satu atap, beberapa orang tinggal bersama. Dua orang yang disamarkan oleh Si Qingzu dan Long Xiaoyuan tinggal bersama. Liu An tinggal di sebelah. Karena mereka tinggal di kamar yang sama, tentu saja mereka tidur di selimut yang sama. Long Xiaoyuan melingkarkan tangannya di pinggang Si Qingzu dan berkata dengan suara pelan, "Qingzu, menurutmu, pemilik pertama dan ketiga cukup masuk akal dan ingin berbuat baik kepada orang-orang di atas bukit. Mereka tidak ingin menjadi bandit lagi, bukan?" Si Qingzu menambahkan, "Jika mereka bisa hidup di bawah sinar matahari, mengapa mereka ingin menjadi bandit? Bagaimanapun, menjadi bandit adalah pekerjaan yang berbahaya." "Baiklah, kau benar." Setelah berpikir sejenak, Long Xiaoyuan melanjutkan, "Jika begitu, kita masih bisa menjalankan rencana kita. Mungkin, kita bisa membujuk 2 dari 3 pemilik." Si Qingzu berkata dengan ragu-ragu, "Tapi jika rencananya tidak berhasil, kita akan berada dalam bahaya." Setelah jeda, Long Xiaoyuan berkata, "Tidak masalah. Kita harus melakukan ini." Si Qingzu sedikit mengernyit. Jika dia sendirian di sini, dia tidak akan keberatan menjalankan rencananya. Tetapi yang mulia sangat penting bagi negara ini, jadi bagaimana mungkin Long Xiaoyuan mengambil risiko ini? Long Xiaoyuan langsung mengerti setelah melihat Si Qingzu terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Baiklah. Kita akan mengamati selama 2 hari lagi. Aku akan turun bukit sebelum rencana itu dilaksanakan." Si Qingzu berkata sambil mendesah, "Baiklah. Serahkan saja masalah ini padaku, aku tidak akan mengecewakanmu." Long Xiaoyuan mencium kening Si. Hati-hati. Long Xiaoyuan, Si Qingshan, dan Liu An menghabiskan 2 hari berikutnya untuk melihat dan mendengarkan. Mereka lalu menyimpulkan dari apa yang mereka lihat bahwa orang-orang di sini mungkin dipaksa menjadi bandit, beberapa di antaranya memang jahat dan bahkan membunuh orang. Mereka mengingat orang-orang itu dan ingin menangani orang-orang itu pada waktu yang tepat. Malam ini, Long Xiaoyuan pergi bersama Liu An. Awalnya, dia ingin pergi sendiri, tetapi Si Qingzu tidak mengizinkannya. Selain itu, dia tidak ingin mengganggu Si Qingzu saat itu, membuat negosiasi menjadi mustahil, jadi dia menyetujuinya. Ketika Si Qingshan dan Liu An tiba di kaki Gunung Yong dengan selamat, Si Qingzu menyelinap ke kamar pemilik pertama. Long Xiaoyuan berdiri di kaki gunung sepanjang malam dan menunggu Si Qingzu. Menunggu adalah penderitaan. Melawan malam, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan merasa sangat sedih karena tidak bisa melindungi orang yang dia sayangi. Baru sekarang dia menyadari dengan jelas bahwa dia benar-benar peduli terhadap Si Qingzu. Bukan karena Si Qingzu adalah tokoh utamanya, atau Si Qingzu akan membunuhnya. Bukan karena kepentingannya. Dia peduli pada Si Qingzu karena dia memperlakukan Si Qingzu sebagai kekasihnya. Itu saja. Kekasih, bukan karena minat, kehidupan, atau buku itu. Hanya karena Si Qingzu adalah kekasihnya. Malam ini, Long Xiaoyuan jelas tahu bahwa Si Qingzu sangat berarti baginya. 32, Yang Mulia kembali. Ketika Long Xiaoyuan menjadi tidak sabar dan hendak memimpin prajuritnya ke atas bukit, dia akhirnya melihat beberapa obor. Saat obor semakin dekat, dia melihat Si Qingzu. Dia bergegas mendekat dan memeluk Si Qingzu. "Qingzu, Qingzu." Long Xiaoyuan memanggil nama Si Qingzu dan mencium telinganya. Baru setelah orang itu dengan malu-malu menghindar, Long Xiaoyuan melepaskannya dan melihat selusin orang mengikutinya dari belakang. Setelah tinggal di Gunung Yong selama beberapa hari, Long Xiaoyuan tentu saja mengenal mereka. Mereka adalah pemilik pertama, pemilik kedua, pemilik ketiga, serta penasihat misterius itu. "Yang Mulia, semoga Anda panjang umur dan sejahtera," kata Si Qingzu setelah berlutut di tanah. Para bandit itu terkesiap ketakutan dan berlutut di tanah serentak. "Yang Mulia, semoga Anda panjang umur dan sejahtera." Long Xiaoyuan awalnya berdiri di sini di bawah pengawasan Lian Qingyang yang tidak jauh. Sekarang,
Lian Qingyang memimpin pasukan dengan jumlah 10.000 tentara untuk berlutut di tanah. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Anda tidak dapat mengalaminya hanya dengan menonton TV, karena Anda tidak dapat mengalaminya secara langsung. Long Xiaoyuan mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap orang-orang di depannya dan pertama-tama membantu si Qingzu berdiri. Qingzu, permaisuriku, tolong berdiri. Si Qingzu berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Long Xiaoyuan memegang tangan si dan berkata dengan anggun, berdiri. Kemudian, semua orang berdiri. Long Xiaoyuan berkata sambil melihat para bandit, saya senang kalian bisa meletakkan senjata dan memilih untuk berbuat baik, tetapi negara ini memiliki hukumnya sendiri seperti setiap keluarga memiliki aturannya sendiri, kalian akan dihukum oleh hukum karena kejahatan kalian. Namun, mengingat kalian meninggalkan kegelapan demi cahaya dan memiliki beberapa alasan, jadi saya ingin menghukum kalian dengan keringanan. Mengenai hukuman yang terperinci, saya serahkan kepada Menteri Si Qingshan. Apakah kalian keberatan? Yang Mulia, terima kasih atas keringanan Anda. Setelah menenangkan mereka, Long Xiaoyuan langsung kembali bersama si Qingzu. Apa yang terjadi malam ini memungkinkan Long Xiaoyuan banyak berpikir dan memahami pikirannya yang sebenarnya. Setelah mereka masuk ke dalam tenda, Long Xiaoyuan memegang tangan si Qingzu. Tahukah kau bahwa aku sedikit takut ketika aku menunggumu di kaki Gunung Yong? Si Qingzu mengedipkan mata dengan mata berbinar dan berkata dengan malu, Yang Mulia, apa yang Anda takutkan? Aku takut kamu akan terluka atau terjebak di puncak bukit. Aku takut kamu tidak bisa kembali padaku. Tubuh si Qingzu mula-mula menegang, kemudian melunak. Long Xiaoyuan memeluk si erat-erat. Qingzu, Qingzu, hebat sekali kau kembali. Si Qingzu sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata, N. Dengan si Qingzu di pelukannya, Long Xiaoyuan tak kuasa menahan diri untuk mencium si Qingzu. Si Qingzu pun membuka mulutnya, memberi kemudahan bagi Long Xiaoyuan untuk masuk ke dalam. Pakaian mereka dilepas, menandakan malam yang panas akan segera tiba. Long Xiaoyuan memeluk si Qingzu di bawahnya dan merasa sangat puas secara fisik dan fisiologis untuk pertama kalinya. Sebelum ini, dia selalu menganggap dirinya sebagai makhluk aneh, orang yang lalu lalang di dunia ini. Dia merasa tidak pantas berada di sana sepanjang waktu, jadi dia harus secara naluriah mengembangkan hubungan baik dengan tokoh utama agar tetap hidup. Dia hanya melakukan apa saja untuk tetap hidup. Tetapi sekarang, dia merasa memiliki, karena dia tahu bahwa dia jatuh cinta pada si Qingzu. Dia mencintai si Qingzu, bukan karena si Qingzu adalah tokoh utama dalam buku tersebut. Keesokan harinya, Long Xiaoyuan tidak melihat Lian Qingyang. Para bandit Gunung Yong menyerah tanpa perlawanan. Apakah ini berkat Lian Qingyang atau Yang Mulia? Hal ini masih bisa didiskusikan. Tetapi bagi Long Xiaoyuan, si Qingzu, permaisurinya, adalah orang yang membuat ini terjadi. Kembali di Istana Kekaisaran, Long Xiaoyuan dalam suasana hati yang baik, karena masalah para bandit diselesaikan dengan memuaskan. Namun, dia tidak melupakan kesedihan dan keluh kesah yang dia rasakan di Gunung Yong. Tidak diragukan lagi, kesedihan dan keluh kesah itu ada hubungannya dengan para bandit. Kecuali beberapa orang yang baik hati, sebagian besar bandit memiliki cerita mereka sendiri. Jika mereka tidak membunuh seseorang, dia akan mengampuni mereka kali ini. Bagi mereka yang membunuh seseorang, dia akan membuat mereka dipenjara seumur hidup. Dia pasti akan mengeksekusi mereka yang telah melakukan kejahatan. Semua kasus di atas perlu ditangani. Akan tetapi, dia tidak dapat menanganinya sendirian karena dia telah menunjuk si Qingshan untuk bertanggung jawab atas hal-hal ini. Setelah Long Xiaoyuan dan si Qingshan meninggalkan Istana Kekaisaran, si Qingshan dikurung di Istana Kekaisaran meskipun dengan tujuan yang baik, jadi si Qingshan merasa sangat bahagia ketika mereka kembali. Hanya Tuhan yang tahu itu. Jika dia tidak memiliki kepemimpinan militer, dia pasti telah dipukuli sampai mati oleh semua sensor kekaisaran saat ini. Si Qingshan adalah seorang jenderal, bukan seorang kaisar, jadi mengapa dia bisa menangani urusan pemerintahan? Meskipun ada dekret kekaisaran dari Yang Mulia, di manakah Yang Mulia? Jika Yang Mulia dalam keadaan baik,
mengapa ia meminta seseorang untuk mengurus urusan pemerintahan? Bagaimanapun, itu tidak sopan. Selain itu, setiap kali kaisar pergi bertamasya, urusan pemerintahan akan diserahkan kepada beberapa menteri. Kapan seorang jenderal bisa mengurusnya sendirian? Mereka bahkan meragukan apakah si Qingshan ingin menyandera Yang Mulia untuk melakukan kudeta. Jadi, si Qingshan baru saja mengalami hari-hari sulit dan menemui banyak hal buruk. Sekarang ketika Yang Mulia kembali, dia akhirnya jujur. 33 bulan hampir berlalu. Jenderal Xi, terima kasih atas kerja kerasmu akhir-akhir ini, kata Long Xiaoyuan segera setelah melihat ayah mertuanya. Yang Mulia, hamba merasa malu, kata si Qingshan segera. Long Xiaoyuan membantu si Qingshan berdiri dan berkata, Menteri Xi, tolong jelaskan padaku masalah-masalah di istana kekaisaran. 1 jam kemudian ketika si Qingshan pergi, dia keluar dari ruang belajar kekaisaran dan menuju istana Qiankun. Qingzu, ketika Long Xiaoyua sampai di sana, si Qingzu sedang melukis, dan Long Xiaoyua sangat suka melihatnya. Alih-alih bersifat estetis dan sunyi, persepsi artistik terhadap lukisan-lukisan si Qingzu adalah, bagaimana ia menjelaskannya, empati. Gunung dan sungai yang dilukis si Qingshan membuat orang lain berdiri di sana. Ya, begitulah perasaannya. Si Qingzu menyelesaikan gerakan terakhirnya dan berhenti. Kembali. Ya, Long Xiaoyuan berjalan mendekat dan melingkarkan tangannya di pinggang si Qingshan dari belakang. Melihat tangan yang melingkari pinggangnya, si Qingzu berkata sambil tersenyum, apakah, kau benar-benar menyerahkan para bandit itu ke tangan ayahku? Apakah kau tidak takut dia tidak bisa menanganinya dengan baik? Bagaimana ini bisa terjadi? Long Xiaoyuan menambahkan dengan heran, bukankah mudah baginya untuk menangani masalah sekecil itu? Si Qingzu berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah kecil. Ada lebih dari 4.000 bandit. Apakah ayahku punya hak untuk memutuskan nasib begitu banyak orang? Itu hal yang baik, bukan? Long Xiaoyuan mencium si Qingzu. Ayahmu orang yang jujur dan memiliki standar dalam hatinya. Aku yakin dia bisa menanganinya dengan baik. Si Qingzu tidak berbicara apapun dan mengalihkan topik pembicaraan. Nona San sudah sembuh sekarang. Apakah Anda ingin menemuinya? Long Xiaoyuan bertanya dengan heran, kenapa? Setelah terdiam beberapa saat, si Qingzu berkata, ulang tahunnya jatuh 5 hari lagi. Dulu kamu selalu mengadakan pesta besar untuknya, jadi tahun ini, Long Xiaoyuan berkata sambil mengernyitkan alisnya, simpan saja. Si Qingzu berkata dengan tenang sambil matanya berbinar, baiklah. Long Xiaoyuan bertanya sambil memegang tangan si Qingzu, aku tidak tahu tanggal lahirmu. Kapan? Setelah jeda, si Qingzu berkata, tanggal 5 Maret. Ulang tahunmu sudah dekat. Aku akan mengadakan pesta besar untukmu, kata Long Xiaoyuan. Si Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan lakukan itu. Aku tidak peduli tentang itu. Aku tidak keberatan. Long Xiaoyuan berkata sambil tersenyum, aku juga tidak peduli tentang itu. Qingzu, bisakah kita bersama di hari ulang tahunmu? Bersama, tanya si Qingzu dengan bingung. Long Xiaoyuan berkata, hanya ada kita berdua. Bagaimana kalau kita pergi keluar? Hanya kita berdua. Si Qingzu mengedipkan mata. Hanya kita berdua. Long Xiaoyuan mengangguk dengan tegas dan mencium mata Si Qingzu mengangguk setelah jeda, oke. Masalah Gunung Yong ditangani dengan sukses dalam 2 bulan berikutnya. Beberapa bandit yang melakukan kejahatan dieksekusi. Beberapa dijatuhi hukuman kerja paksa selama beberapa bulan, dan beberapa dijatuhi hukuman 2 tahun penuh. Jika mereka memiliki saudara, istri, dan anak, istana kekaisaran berjanji untuk mengurus keluarga mereka dengan baik sampai kerja keras mereka berakhir. Selain itu, ada pula yang didenda. Karena mereka bandit, mereka punya banyak uang. Meskipun para bandit itu dibenci, mereka hanya merampok pedagang kaya dan jarang merampok orang yang lewat. Jika tidak karena ini, istana kekaisaran tidak akan memperlakukan mereka dengan lunak. Banyak hal terjadi dalam waktu 2 bulan. Seorang menteri mabuk di perjamuan istana kecil dan mengatakan bahwa Yang Mulia kejam dan tidak berperasaan. Akibatnya,
Kaisar yang tidak berperasaan ini memerintahkannya untuk dipukuli 50 kali, memecatnya, dan mengeluarkan perintah bahwa 3 generasi keluarganya di masa depan tidak dapat menjadi menteri. Akibatnya, penyesalan hampir membuatnya mati tenggelam di kolam. Sesuatu yang lain terjadi dalam periode ini. Suasana di istana kekaisaran pun berubah sesuai dengan itu, dan si Qingzu pun merasakannya. Setidaknya, pejabat yang tamak dan jahat itu tidak berani bertindak gegabah. Sebuah insiden juga terjadi di harem kekaisaran. Setelah Lady Sun diracun, sesuatu yang buruk juga terjadi pada Lady Rou. Dia jatuh ke dalam kolam saat berjalan-jalan di taman kekaisaran. Saat itu, ia hanya ditemani oleh seorang dayang istana. Anehnya, dayang istana tersebut ditemukan meninggal di sebuah sumur kering keesokan harinya dalam keadaan koma. Saat ditanya apakah dia terdorong ke dalam kolam setelah bangun tidur, dia berkata bahwa dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam kolam. Tapi, pegangan tangga di sana sangat tinggi, jadi bagaimana dia bisa dengan ceroboh terjatuh ke dalamnya. Begitu mengetahui bahwa dayang istana telah meninggal, wajahnya langsung pucat pasi, dan ia terbaring di tempat tidur karena sakit selama belasan hari. Konon katanya ia sangat peduli dengan dayang istana dan merasa sedih atas meninggalnya dayang istana. Meskipun kejadian ini aneh, tidak seorang pun dapat berkata lebih banyak lagi karena Lady Rou tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, Long Xiaoyuan diam-diam bertanya pada penjaga bayangan tentang hal ini. Para pengawal bayangan menjalankan tugas mereka dan melindungi Yang Mulia sepanjang hari. Hari itu, istana kekaisaran sedang sibuk, dan para pengawal kekaisaran sedang bertugas, jadi pengawal bayangan yang bertanggung jawab atas area itu tidak mengawasinya. Tapi, kejadian ini terjadi. Berbaring di tempat tidur malam ini, Long Xiaoyuan tiba-tiba teringat sebuah masalah penting. Sudah hampir 3 bulan sejak dia melakukan perjalanan waktu ke sini. Dia melihat akhir cerita di buku itu, baiklah, dia akan dibunuh beberapa hari kemudian, si Qingzu akan menjadi kaisar baru. Sekarang, dia memiliki hubungan intim dengan si Qingzu yang juga menjadi kekasihnya, jadi apa yang disebut akhir cerita seharusnya diubah, bukan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya si Qingzu sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk dan tenaga dalamnya. Ketika dia selesai mandi, dia melihat Long Xiaoyuan sedang linglung dengan kepala di atas lengannya. Long Xiaoyuan berkedip dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku hanya merasa memiliki kekuatan internal cukup nyaman. Apakah rambutmu kering? Si Qingzu berkata sambil tersenyum, kamu juga bisa melakukannya. Kau benar, Long Xiaoyuan berkata setelah memeluk si Qingzu, malam ini panjang, Qingzu, jika kita tidak melakukan sesuatu yang panas, kita akan merasa kasihan pada diri kita sendiri, bukan? Dengan matanya berbinar-binar kemegahan, si Qingzu lalu menutup matanya. 34. Kehamilan yang tak terduga. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya 3 bulan sejak Long Xiaoyuan datang ke sini. 3 bulan telah berlalu, tetapi dia memiliki hubungan yang baik dengan permaisurinya. Dia merasa cukup bangga pada dirinya sendiri dan berpikir bahwa dia cerdas, mengetahui bahwa dia harus segera berhubungan baik dengan sang tokoh utama. Hahaha, lihat, dia sekarang menjalani kehidupan yang bahagia. Ketika sesi pagi selesai, seorang penjaga bayangan yang seharusnya tidak muncul di hadapannya pada siang hari muncul di hadapannya. Yang mulia, sesuatu terjadi di istana Yushui. Hah, istana Yushui. Dia berkedip dan tidak dapat mengingat siapa yang tinggal di istana Yushui, karena sekarang dia hanya peduli dengan urusan pemerintahan dan si Qingzu. Kalau soal selir-selir kekaisaran di harem kekaisaran, dia tidak mengenal mereka, oke. Jadi, ketika penjaga bayangan menyebutkan istana Yushui, dia tidak tahu siapa yang tinggal di sana. Dia langsung bertanya, siapa yang tinggal di sana? Sang penjaga bayangan terdiam sesaat dan berkata, Nona Qiyu. Oh, apa yang terjadi? Tanyanya. Penjaga bayangan berkata dengan lembut, Nona Qiyu menghukum seorang dayang istana, tetapi dayang itu pingsan. Ketika dayang itu dilepas pakaiannya, dia ditemukan menggunakan sehelai kain untuk menutupi fakta bahwa dia sedang hamil. Nona Qiyu ingin memukulinya sampai mati, tetapi dia berteriak bahwa Yang Mulia adalah ayahnya dan memohon Nona Qiyu untuk menyelamatkan nyawanya.
Penjaga bayangan yang bertanggung jawab atas daerah itu khawatir Nona Qiyu akan menyakiti bayi itu, jadi dia menghentikan Nona Qiyu, tetapi Nona Qiyu mengumpulkan banyak kasim dan dayang istana dan tetap menginginkan dayang istana itu mati. Saya ayahnya, ekspresinya sedikit berubah. Itulah yang diteriakkan dayang istana, kata sang penjaga bayangan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi dan lihat. Ketika Long Xiaoyuan menuju istana Yushui, suasana di istana Qiankun agak hening. Setelah seorang kasim yang berlutut di tanah melaporkan hal ini kepada Si Qingzu pun terdiam cukup lama, dan kasim itu masih menekuk lututnya. Seiring berjalannya waktu, Si Qingzu berkata, kamu boleh minta maaf. Baik, Yang Mulia. Kasim itu mundur. Si Qingzu perlahan berjalan ke jendela. Musim semi akan tiba setelah festival musim semi, tetapi beberapa bunga telah mekar, dan ada banyak bunga seperti itu di istana Qiankun. Di sini, dia bisa mencium aroma musim semi. Tetapi mengapa dia merasa sedikit kedinginan? Bayi yang belum lahir. Berapa usia bayi itu? Pelayan istana itu pintar menggunakan kain itu untuk menutupi perutnya. Jika dia ketahuan hamil, kehamilannya pasti sudah digugurkan lebih awal. Sekarang, jika bayi yang belum lahir itu sudah cukup umur. Matanya berbinar namun lambat laun berubah menjadi tenang. Namun, di balik ketenangannya, tampak ada gejolak yang melonjak di matanya. Itu adalah bayi Long Xiaoyuan. Bagaimana Long Xiaoyuan mengatasinya? Apakah wanita itu akan naik pangkat karena bayi yang belum lahir itu? Betapa senangnya Long Xiaoyuan setelah mengetahui bahwa ia memiliki satu anak lagi. Betapa senangnya Long Xiaoyuan. Seiring berjalannya waktu, Si Qingzu sedikit mengepalkan tangannya dan berjalan keluar. Dia kemudian berkata dengan ringan, pergilah ke istana Yushui. Yang Mulia menuju istana Yushui, teriak seorang kasim dengan keras. Setelah itu, Si Qingzu duduk di kereta kekaisarannya dan pergi ke istana Yushui. 35, Yang Mulia, saya serahkan masalah ini pada Anda. Long Xiaoyuan tiba di istana Yushui yang sangat ramai seperti pasar makanan. Dari kejauhan, dia mendengar teriakan dan umpatan seorang wanita, dan semuanya berasal dari Nyonya Qiyu. Yang Mulia ada di sini. Teriak Zhou Qing dengan tajam. Seketika, keheningan menguasai istana. Tak seorang pun berani bersuara, dan semuanya berlutut di tanah. Saat Long Xiaoyuan melangkah masuk, dia melihat dua penjaga bayangan melindungi seorang dayang istana dan sekelompok kasim serta dayang istana mencoba melukai dayang istana namun gagal melakukannya. Long Xiaoyuan melirik perut wanita itu, perutnya sangat besar. Tanpa sehelai kain pun, perutnya yang sedang hamil terlihat jelas. Yang Mulia, tolong, tolong, begitu pelayan istana melihatnya, dia menangis dan berlari ke arahnya. Long Xiaoyuan mengerutkan kening, lalu dia hampir mendekatinya tetapi dihentikan oleh Zhou Qing. Kasim Zhou, Yang Mulia, Anda adalah ayah dari bayi yang belum lahir ini. Saya mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia, mohon percayalah kepada saya, teriaknya. Long Xiaoyuan mengerutkan bibirnya dan meliriknya dengan tidak senang. Nyonya Qiyu juga berteriak, Yang Mulia, jangan percaya padanya. Akulah yang harus disalahkan karena tidak mendisiplinkannya dengan baik sehingga dia berhubungan dengan pengawal istana. Sekarang, dia berani mengklaim bahwa Anda adalah ayahnya. Dia harus dieksekusi. Nyonya Qiyu segera mendatangi Long Xiaoyuan dan mencoba menarik lengan bajunya. Long Xiaoyuan tidak menghiraukan perilakunya, jadi dia menarik lengan bajunya. Melihat hal itu, dia meringkuk padanya. Tepat pada saat itu, dia mendengar kasim di luar berteriak, Yang Mulia ada di sini. Yang Mulia, dia langsung tertegun dan secara naluriah melihat keluar karena malu. Si Qingzu telah melangkah masuk dan melihat bahwa Lady Qiyu berada dalam pelukan Long Xiaoyuan. Karena ia merasa foto-foto keintiman mereka agak tidak dapat diterima, maka ia menurunkan kelopak matanya. Meskipun ada sedikit jarak antara Long Xiaoyuan dan Si Qingzu, Long Xiaoyuan tahu bahwa Si Qingzu tidak senang. Karena itu, Long Xiaoyuan dengan kasar mendorong Nyonya Qiyu menjauh. Nyonya Qiyu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Datanglah tepat waktu. Karena ini terjadi di harem kekaisaran,
kamu harus mengurusnya. Aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku serahkan urusan ini padamu. Alih-alih menghindari sesuatu, Long Xiaoyuan tidak menyadari bahwa dia seharusnya bukan orang pertama yang datang ke sini sampai dia tiba di sini. Dia melakukan kesalahan setelah tahu bahwa dia akan memiliki satu anak lagi. Si Qingzu berhenti sejenak dan menurunkan kelopak matanya. Aku mengantarmu. Yang mulia, kami mengantarmu pergi. Yang lain yang hadir menyaksikan Long Xiaoyuan pergi. Yang mulia, Nyonya Qiyu buru-buru ingin mengejar Long Xiaoyuan tetapi dihentikan oleh seorang dayang istana di belakang si Qingzu. Nyonya Qiyu, Yang Mulia telah memberikan perintah dan menyerahkan masalah ini kepada Yang Mulia. Apakah Anda ingin menentangnya? Pelayan istana berkata dengan enteng namun menuduh Lady Qiyu melakukan kejahatan. Lady Qiyu langsung mengubah ekspresinya, merasa takut, dan berhenti mengejar Yang Mulia. Si Qingzu sudah berjalan menuju kursi kehormatan dan duduk dengan anggun. Kasim yang mengikutinya ke sini menyajikan teh untuknya. Alih-alih bertanya apa yang terjadi, dia perlahan meminum tehnya. 36. Biarkan dia menjadi anakmu yang sah. Long Xiaoyuan langsung meninggalkan istana Yushui menuju istana Qiankun. Dia belum sarapan, jadi dia sangat lapar. Kembali di istana Qiankun, dia bertanya apakah si Qingzu sudah sarapan dan mendapat jawaban, tidak, jadi dia berencana untuk menunggu si Qingzu dan sarapan bersama si. Setelah 1 jam, ketika dia hampir kehilangan kesabaran, si Qingzu kembali. Qingzu, dia segera datang dan memegang tangan si, mengabaikan fakta bahwa tangan si lebih dingin dari sebelumnya dan si Qingzu terdiam sejenak saat dia ingin memegang tangan si. Kau kembali. Kau pasti lapar. Si Qingzu mengedipkan mata dan berkata, Yang Mulia, apakah Anda belum sarapan? Tentu saja tidak. Aku menunggumu, kata Long Xiaoyuan dengan wajar dan kemudian meminta sarapan disajikan. Selanjutnya, Long Xiaoyuan menarik si Qingzu dan duduk di kursi. Bagaimana dengan istana Yushui, Qingzu? Tanya Long Xiaoyuan. Si Qingzu menatap Long Xiaoyuan dan berkata, masih harus dibuktikan apakah Anda adalah ayahnya sampai bayi itu lahir dan menjalani tes darah. Saya telah mengunci pelayan istana, tetapi Yang Mulia, Anda dapat yakin bahwa dia dikurung di ruang samping istana Yushui. Dia akan dirawat dengan baik sebelum melahirkan bayi itu. Baru pada saat itulah Long Xiaoyuan menyadari bahwa meskipun si Qingzu tidak berlutut, si Qingzu berbicara kepadanya dengan cara yang asing. Qingzu, kamu marah. Long Xiaoyuan bingung. Si Qingzu berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin? Jika itu anakmu, aku akan mengucapkan selamat padamu, jadi mengapa aku harus marah? Long Xiaoyuan mengerutkan bibirnya dan berkata sambil memegang tangan si, apakah bayi yang belum lahir itu berusia 7 bulan? Ya, itu benar. Kita sudah bersama selama 3 bulan, kata Long Xiaoyuan tegas. Si Qingzu terdiam sesaat dan tampaknya memahami Long Xiaoyuan. Yang terakhir berkata dengan suara rendah, Qingzu, jangan marah. Itu pernah terjadi sebelumnya, dan aku enggan melihatnya. Tapi, tahukah kamu bahwa akan lebih baik jika bayinya laki-laki? Si Qingzu tercengang. Long Xiaoyuan melanjutkan, Qingzu, aku ingin bersamamu sepanjang hidupku. Tapi, kamu juga tahu akan merepotkan jika aku tidak memiliki seorang pangeran. Jika dia melahirkan seorang anak laki-laki yang terbukti sebagai anakku, aku akan membiarkannya menjadi anakmu yang sah. Bagaimana dengan ini? Si Qingzu tiba-tiba menatap Long Xiaoyuan dengan ekspresi yang sedikit berubah. Yang Mulia, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Ya, dia akan menjadi anak tunggal kita, putra mahkota, dan kaisar masa depan negara ini. Si Qingzu tersentak ketakutan. Yang Mulia, Anda harus menanggapinya dengan serius. Long Xiaoyuan berkata, bagaimana kamu tahu aku tidak menganggapnya serius? Si Qingzu tidak tahu harus berkata apa. Long Xiaoyuan menambahkan sambil tersenyum, Qingzu, kamu bilang kamu percaya padaku. Melihatnya, si Qingzu perlahan berkata pada akhirnya, ya. Long Xiaoyuan berkata sambil tersenyum senang, jadi, aku serius dengan apa yang kukatakan, tapi mari kita tunggu sampai bayinya lahir. Si Qingzu berkata perlahan sambil menatap matanya yang serius, oke. 37, menerima tip off.
3 bulan telah berlalu, malam ini, Long Xiaoyan berbaring di tempat tidur dan berpikir bahwa hidup bisa saja berubah. Dia tinggal di dunia lain 3 bulan lalu tetapi tinggal di sini 3 bulan kemudian dan mendapatkan seorang istri. Selain itu, dia adalah kaisar dunia ini. Dinasti Tianlong. Sekarang, dia tidak tahu seberapa jauh dia akan melangkah. Yuan, tanya si Qingzu di sampingnya. Long Xiaoyuan tanpa sadar berbalik. Qingzu, kukira kau tertidur. Kenapa kau masih terjaga? Si Qingzu berkata sambil tersenyum tipis, seharusnya aku yang bertanya. Kenapa kamu masih terjaga? Long Xiaoyuan tidak menjawabnya tetapi mendekatinya dan mencium pipinya dengan kasar. Si Qingzu merasa bingung. Long Xiaoyuan berkata, aku hanya merasa, semuanya baik-baik saja. Si Qingzu bertanya dengan alisnya terangkat, baik-baik saja. Baiklah, Long Xiaoyuan mengangguk dengan serius dan mencium bibir si. Hari-hari berikutnya berjalan cukup damai dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Tanggal 3 Maret yang merupakan hari ulang tahun si Qingzu semakin dekat. Long Xiaoyuan telah lama mempersiapkan diri untuk hari ini. Dia menuju istana Qiankun seperti biasa ketika sesi pagi selesai. Berkat usahanya, semakin sedikit menteri yang bicara omong kosong, dan semakin banyak menteri yang dapat memberikan nasihat membangun tentang masalah-masalah lokal. Dia merasa lega tentang hal ini. Kalau tidak, dia memang ingin memukul menteri-menteri itu. Yang mulia, Menteri Si ingin bertemu dengan Anda. Mendengar ini, dia merasa terkejut. Menteri Si, sesi pagi baru saja selesai, bukan? Setelah berpikir sejenak, Long Xiaoyuan berkata, minta dia menemuiku di ruang belajar kekaisaran. Ya, Kasim itu bergegas melakukannya. Kunjungi situs web veipnovel.com kami. Dia mengatupkan mulutnya dan diam-diam membelai perutnya. Dia belum sarapan. Mengapa orang-orang ini ingin bertemu dengannya sebelum dia sarapan? Sayang, meskipun dia berpikir demikian, dia tetap bergegas ke ruang belajar kekaisaran, karena dia merasa si Qingshan pasti memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan kepadanya. Ketika dia sampai di sana, si Qingshan telah menunggunya di sana dan berlutut saat melihatnya. Long Xiaoyuan melambaikan tangannya, berdiri. Si Qingshan berdiri dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Apa yang begitu mendesak sehingga Anda harus menemui saya ketika sesi pagi baru saja selesai? Yang Mulia, saya baru saja menerima informasi. Berbicara tentang itu, si Qingshan mengeluarkan sebuah dokumen dari lengan bajunya. Long Xiaoyuan mengambilnya sebelum membacanya. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan serius, benarkah? Si Qingshan menundukkan kepalanya dan berkata, tidak ada bukti pasti. Begitu aku mendapatkannya, aku langsung mengirimkannya kepadamu. Long Xiaoyuan mengerutkan bibirnya dan berkata ringan setelah beberapa saat, aku serahkan masalah ini padamu, dan kamu harus menunjukkan bukti kuatnya. Ya, aku patuh pada perintahmu. 38, Yang Mulia berubah-ubah kali ini. Ketika Long Xiaoyuan bertemu dengan si Qingshan, si Qingzu juga menerima pesan ini di istana Qiankun. Dia langsung berubah serius dan memerintahkan penjaga bayangan untuk pergi. Jika Long Xiaoyuan ada di sini, dia akan tahu bahwa penjaga bayangan yang melapor pada si Qingzu adalah Ying Qiu. Ying Qiu melindungi mereka ketika mereka keluar pertama kali dan juga mengikuti si Qingzu ketika dia kembali sendirian. Sisi lain, Long Xiaoyuan merasa kesal. Selain itu, dia juga merasa hampa yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Dia telah membaca novel berjudul Jalan Menuju Tahta Sang Ratu. Berdasarkan novel, si Qingzu membunuh kaisar dan naik tahta, tetapi ayah dan kakeknya telah terbunuh. Namun, ayah dan kakeknya masih hidup hingga kini. Selain itu, ia telah menjadi permaisuri sejati Long Xiaoyuan. Dalam kasus itu, Long Xiaoyuan awalnya menganggap bahwa dirinya akan aman sejak saat itu. Namun, apa yang dikatakan oleh si Qingshan? Wang Ye pertama dan Wang Ye kedua bersekongkol dengan orang-orang barbar utara. Apakah kejadian seperti itu benar-benar ada dalam novel? Jika berjalan sesuai novel, 3/4 babnya telah selesai. Beberapa Wang Ye melakukan pemberontakan di sisa bab, tetapi tidak dijelaskan bahwa mereka bersekongkol dengan kaum barbar.
kunjungi situs web veipnovel.com kami. Tapi sekarang, si Qingzu tidak membunuh kaisar, tetapi para wangnya itu berkonspirasi dengan orang-orang barbar. Bagaimana ini terjadi? Rasanya seperti ada sesuatu yang berada di luar kendalinya. Awalnya ia mengira bahwa selama ia bisa bersama si Qingzu yang tidak akan membunuhnya, ia akan menjadi kaisar selamanya. Namun, ternyata kaisar yang asli telah membuat rakyatnya terkesan dengan citranya yang kejam sehingga banyak orang ingin memberontak. Dalam situasi tersebut, dalam novel, si Qingzu melakukan hal yang benar dengan membunuh kaisar yang kejam, bukan? Tiba-tiba, dia merasa agak sedih, untuk dirinya sendiri atau kaisar asli yang tampak seperti dia. Apakah dia adalah kaisar asli di kehidupan sebelumnya? Oleh karena itu, dia merasa sangat sedih. Dia kesal dan kecewa sehingga tidak pergi ke istana Qiankun. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia tidak ingin bertemu si Qingzu untuk saat ini. Dia tidak marah, juga tidak geram. Selain itu, dia tidak memiliki suasana hati negatif lainnya. Dia hanya menginginkan waktu dan ruangnya sendiri. Setelah tinggal di paviliun batu sendirian selama beberapa saat, dia berganti pakaian dan keluar dari istana kekaisaran. Ya, dia keluar. Ia merasa lebih tertekan jika tinggal di istana kekaisaran sendirian, jadi ia pergi keluar. Lagi pula, di luar sana lebih bebas, dan ia mungkin merasa lebih baik. Dia berpikir begitu dan juga dengan seenaknya melakukan apa yang dia pikirkan. Tentu saja, dia berada di bawah naungan Shadow Guardians, dan itu saja. Dia bahkan tidak membawa Zhou Qing bersamanya. Di istana Qiankun, si Qingzu bertanya, di mana Yang Mulia sekarang? Seorang Kasim berkata dengan gugup, Yang Mulia, keluar dari istana kekaisaran. Si Qingzu terdiam sesaat, tatapan matanya berubah lebih dalam, membuat si Kasim menahan napas. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan dingin, kamu pergi dulu. Kasim itu merasa lega dan segera menarik diri. Si Qingzu menatap ke kejauhan sambil mengepalkan tangan erat. 39, Permaisuri masa depan dari permaisurinya. Long Xiaoyuan secara naluriah membuat keputusan ini tanpa berpikir dua kali. Mungkin karena dia tidak menganggap istana kekaisaran sebagai rumahnya. Namun, dia tidak bisa kembali ke rumahnya di dunia modern. Meskipun si Qingzu membuatnya merasa betah di dunia ini, terkadang ia masih merasa kosong. Dia tahu bahwa si Qingzu adalah orang yang hidup, bukan tokoh utama dalam novel itu, jadi dia seharusnya tidak hanya menganggap si Qingzu sebagai tokoh utama dalam novel itu. Namun, ia terkadang bertanya-tanya, jika ia juga menganggap dirinya sebagai manusia di dunia ini, apakah ia juga merupakan tokoh dalam novel itu? Apakah dia benar-benar ada, atau dia sebenarnya tidak peduli dengan hal terakhir itu? Dia merasa sedikit terpengaruh sebagai seorang pria. Setelah menepuk kepalanya, dia melihat ke tempat yang sudah dikenalnya di luar istana kekaisaran. Tak apa, sekarang setelah dia keluar, dia memilih untuk jalan-jalan keluar. Karena dia telah bertindak tanpa pertimbangan matang, dia memutuskan untuk tetap melakukan ini sampai akhir. Dikatakan bahwa kuil pernikahan di kota kekaisaran sangat mujarab. Awalnya dia tidak tertarik dengan hal itu. Namun sekarang, dia tidak punya tujuan dan tiba-tiba teringat pada si Qingzu dan dirinya. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke sana. Tentu saja, dia membuat keputusan demikian mengingat banyaknya orang yang lewat membicarakan kuil pernikahan. Banyak orang yang mempercayainya, jadi pasti ada alasannya. Maka dia pun pergi ke sana bersama orang banyak. Ho, Nona, main saja denganku, iya. Ya, kamu benar-benar menginginkannya dengan cara yang sulit. Merupakan suatu kehormatan besar bahwa bos kami menyukaimu. Ya, itu benar. 3 gangster mengepung seorang gadis di sudut terpencil yang sedang sendirian dengan keranjang kecil berisi dupa di tangannya. Lihat, dia menjadi sasaran para gangster. Long Xiaoyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Mengapa sandiwara seperti itu terjadi di mana-mana? Apakah dia harus memainkan permainan, Hero Save the Beauty? Tapi, dia sudah punya belahan jiwa, bukan? Dia sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Walaupun dalam hatinya dia mengeluh,
Namun dia mengernyit saat melihat ketiga gangster itu berhasil menangkap gadis itu dan tetap memerintahkan seorang penjaga bayangan untuk menghadapi mereka dengan rencana untuk menjebloskan mereka ke penjara kalau-kalau mereka sampai menyakiti orang lain. Terima kasih atas bantuanmu, Guru. Saya Zhou Wan dan sangat menghargaimu. Zhou Wan. Long Xiaoyuan tercengang. Apakah kamu Zhou Wan? Gadis di depannya tidak berpakaian seperti dia memiliki ayah yang kaya atau pejabat. Mengenakan pakaian lusuh, dia tampak mungil dengan sikap baik yang menunjukkan bahwa dia dibesarkan dengan baik. Gadis itu berkata dengan heran, "Ya, benar. Guru, apakah Anda mengenal saya?" Long Xiaoyuan mengedipkan mata dan berkata, "Apakah ayahmu Zhou De?" "Ya, Tuan, apakah Anda kenal ayahku?" Mata Zhou Wan berbinar. Dia berkata sambil tersenyum, "Ya, begitulah, ayahmu adalah teman lamaku. Hari ini, aku kebetulan bertemu denganmu." Kata-kata itu dipenuhi dengan sedikit rasa masam. Namun, tak seorang pun yang hadir mengetahuinya, termasuk dirinya sendiri. Siapa Zhou Wan? Dia hanya ingin menggunakan kata "ho-ho" untuk menggambarkannya. Dalam novel The Empress Way to the Throne, Zhou Wan adalah permaisuri Si Qingsu. Ayahnya, Zhou De, diangkat sebagai Perdana Menteri Kiri, oke. Oleh karena itu, dia hanya nongkrong di kuil pernikahan tetapi malah bertemu dengan calon permaisurinya. Karena itu dia hanya punya dua kata untuk diucapkan, ho-ho. 40. Apakah ia gagal? Zhou Wan ragu sejenak saat melihat ekspresinya yang penuh arti dan akhirnya bertanya, "Tuan, apakah ada masalah?" "Masalah? Ya, tentu saja ada." Long Xiaoyuan datang ke kuil untuk melihat takdir pernikahannya, tetapi tiba-tiba bertemu dengan pasangan hidup istrinya. Bukankah itu masalah besar? Namun, hal itu mungkin terjadi di masa depan seperti akhir cerita yang digambarkan dalam novel itu. Jadi sekarang, dia tidak percaya ini akan terjadi. Dia berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak terjadi apa-apa padamu. Karena aku ada urusan, aku akan pergi. Tuan, bolehkah saya tahu nama Anda? Keluarga saya akan sangat menghargai Anda dan menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Anda secara langsung." "Tidak perlu," katanya sambil melambaikan tangannya. "Itu hanya sepotong kue. Tetapi, tidak ada kata, tetapi, aku pergi." Seketika, dia berbalik dan pergi tanpa peduli apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan. Zhou Wan menggerakkan mulutnya tetapi menelan kata-kata yang ingin diucapkannya. Setelah beberapa pemikiran ketika dia meninggalkan tempat itu, dia memutuskan untuk kembali. Mengenai kuil pernikahan, dia harus datang ke sini bersama Si Qingzu lain kali. Long Xiaoyuan yang telah makan beberapa makanan ringan di luar kembali ke istana kekaisaran pada sore hari. Si Qingzu baru saja selesai makan saat itu. Long Xiaoyuan langsung menuju istana Qiankun. "Kau kembali?" Saat Long Xiaoyuan muncul di gerbang istana, Si Qingzu datang menyambutnya. Long Xiaoyuan melihat Si Qingzu dan langsung memeluknya sambil tersenyum. "Ya, aku kembali." Si Qingzu memejamkan matanya sedikit. "Aku senang kau kembali." Long Xiaoyuan mencium telinga Si Qingzu. "Maaf, aku pergi tanpa memberitahumu. Apakah kamu keluar?" Si Qingzu berkedip. "Ya, aku melakukannya." Long Xiaoyuan tersenyum. "Oh," kata Si Qingzu. "Apakah kamu sudah keluar dari istana?" "Ya, kita bisa keluar dari istana bersama-sama lain kali," kata Long Xiaoyuan dengan wajar. "Baiklah." Si Qingzu mengangguk lalu melanjutkan, "Apakah ada sesuatu di istana yang mengganggumu?" "Ya." Long Xiaoyuan menghela napas. "Qingzu, kamu mungkin tidak tahu, orang-orang barbar telah bersekongkol dengan beberapa Wang Ye di negara kita." "Orang-orang barbar?" Wajah Si Qingzu berubah dingin. "Rencana apa? Tapi, mengapa para Wang Ye itu begitu bodoh? Apa akibat baik yang mereka kira akan mereka dapatkan setelah orang-orang barbar menyerang kita?" "Kau benar." Long Xiaoyuan mencibir. "Betapa bodohnya mereka jika mereka percaya omong kosong orang-orang barbar." "Yang mulia, apakah Anda marah dengan ini?" "Ya, aku memang begitu." Long Xiaoyuan mendesah lagi. "Selain marah,
Aku juga meragukan diriku sendiri, mungkin, aku adalah kaisar yang sangat buruk sehingga kerabatku bahkan ingin memberontak. King Zhu, Long Xiaoyuan membelai telinga si King Zhu dan mendesah. Di matamu, apakah aku gagal sebagai kaisar? Selanjutnya bab 41 tidur sendirian.